Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu sehat di masa pandemi ini dan semoga kita selalu diberi kelancaran selama beraktivitas dan semoga aktivitas yang kita kerjakan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sahabatku, anak-anakku, kawan-kawanku. Hari ini kita akan mempelajari cara menghitung KPK dan EPB. Tentunya cara menghitung EPB dan KPK itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan faktor prima dan sengkedan. Oke, langsung saja kita perhatikan dari tayangan ini. Ya, yang pertama, cara menghitung EPB ini ya. Yang pertama itu cara menghitung EPB dengan cara pohon faktor. Ya, di sini Bapak akan langsung contohkan saja cara menghitung EPB dengan pohon faktor dengan 3 bilangan ya, karena dulu kita telah mempelajari dasar dari pohon faktor ini. Oke, di sini Bapak punya 3 bilangan. Bilangannya ada 30, 42 dan 24. Nah, ini kita akan faktor primakan. Masih ingat pohon faktor kan? Ya, sekarang kita coba untuk memfaktorkan ketiga bilangan ini. Pertama kita faktorkan 30 dulu. Nah, 30 memfaktorkan itu maksudnya membagi bilangan dengan bilangan prima terkecil. Ya, kecuali satu. Bilangan prima terkecil itu bisa berawal dari 2 atau 3 atau seterusnya. Ya. Oke, sekarang 30 kita faktor primakan. Untuk 30 ini kan kita tahu bahwa 30 bisa dibagi 2. 30 dibagi 2 jawabannya adalah 15. Maka faktor bilangan prima yang digunakan itu adalah 2. Dan hasilnya adalah 30 bagi 2 adalah 15. Oke, langsung kita faktorkan lagi. 15 masih bisa ya. Ini difaktorkan. Maksud Bapak, bilangan 30 ini kita faktorkan sampai tidak bisa dibagi lagi. Oke, 15 kita faktorkan. 15 dibagi 2 tidak bisa ya, hasilnya akan desimal. Maka 15 ini akan kita bagi 3. Jawabannya 15 bagi 3 adalah 5. Nah, ini ya, ini adalah faktor dari 30. 5 bisa dibagi tidak? Dari 2 sampai seterusnya tidak bisa. Jadi 5 ini adalah bilangan terakhir dari pohon faktor 30. Baik, selanjutnya kita faktorkan 42. 42 bisa dibagi 2? Bisa, tentunya 40 dibagi 2 itu adalah 21. Nah, 21 kita bagi lagi. Bagi 2 bisa tidak? Sepertinya tidak bisa, karena hasilnya akan desimal. Jadi kita pakai 3, sehingga hasilnya adalah 7. 7 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Bagi 3? Tidak bisa. Bagi 5? Tidak bisa. Jadi bilangan terakhirnya adalah 7. Selanjutnya, 24. 24 kita bagi 2. Hasilnya adalah 12. Lalu 12 kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 2 dan 6. 6 kita bagi 2 lagi karena masih bisa, hasilnya adalah 3 dan 3 tidak bisa. Nah, ini ya. Ini adalah pohon faktor dari bilangan 30, 42 dan 24. Nah, setelah ini kita buat bilangan bilangan primanya. Kita kumpulkan bilangan primanya, bilangan faktornya. Maksud Bapak ya, bilangan faktor itu yang ini, yang 2, 3, 5 tadi bilangan pembaginya ya. Bilangan pembaginya. Nah, 30 bilangan pembaginya adalah 2, 3 dan 5. Maka 30 ini kita kumpulkan sehingga hasilnya 20 kali 3 kali 5. Selanjutnya 42. 42 kita kumpulkan lagi. 2 dikali 3 dikali 7. Ingat ya, bilangan pembaginya ya, bilangan faktornya, bukan hasilnya. Dan yang terakhir itu adalah 2 pangkat 3 kali 3. Kenapa 2 pangkat 3? Karena 2 pada bilangan 24 itu ada 3. Faktornya, faktor 2 pada bilangan 24 itu ada 3.
sehingga dipangkatkan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, seperti ini ya. Setelah ini baru kita hasilkan atau kita cari atau kita simpulkan. Nah, EPB diperoleh dengan menghasilkan semua faktor prima yang sama. Nah, bilangan faktor prima yang sama di sini kan 2 ya. 2 ya, ini 2 karena karena 2 itu pada semua bilangan ada. Ya. Lalu 3 itu ada semua. Ya, 3. Kalau 5 itu hanya pada 30. Kalau 7 hanya pada 42. Jadi bilangan faktornya itu 2 dan 3. Nah, tahan dulu. Kita baca lagi kesimpulannya. Dengan pangkat terkecil. Bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Kalau 2 pangkat 3 itu besar, berarti paling besar itu 2 pangkat 3. Berarti yang paling terkecilnya itu 2 pangkat 1. Pak, kenapa tidak ada 2 pangkat 1? Pangkat 1 tidak ditulis. Jadi 2 saja. 2 saja ini artinya 2 pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 3. Karena bilangan 2 dan 3 hasilnya adalah 6. Nah, seperti itu ya. Untuk cara faktor pohon faktor. Selanjutnya, mencari EPB dengan cara sengkedan. Kita masih memakai bilangan yang sama. 30, 42 dan 24. Nah, untuk cara sengkedan seperti ini. Ada bilangan, semua bilangannya ditulis. Lalu kita buat pola sengkedannya. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Kamu silakan cari bilangan faktor yang bisa membagi bilangan ketiga bilangan ini. Ini untuk membagi 3 bilangan ini boleh salah satunya saja bisa dibagi, itu boleh. Misalkan hanya 30 saja bisa dibagi misalkan oleh 2, boleh. Atau misalkan 2 bilangan saja yang bisa dibagi oleh 2, boleh. Atau ketiganya boleh ya. Yang penting bisa membagi salah satu atau semua bilangan dalam kotak sengkedan. Nah, kita bagi 2 dulu ya. Karena bagi 2 itu 30 bisa dibagi 2, 42 bisa dibagi 2, 24 juga bisa dibagi 2. Nah, hasilnya masukkan lagi di bawah. 30 dibagi 2, 15. Sekarang 42 dibagi 2, itu 21. 24 dibagi 2 itu 12. Nah, setelah ini kamu tutup lagi dengan pola sengkedannya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bagi 2 lagi. Ada tidak bilangan yang bisa dibagi 2? Ada. 12 masih bisa dibagi 2. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan bilangan yang tidak bisa dibaginya? Turunkan lagi ke bawah. Jadi hasilnya seperti ini. 15 bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Turunkan lagi ke bawah. 21 bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Turunkan lagi ke bawah. 12 bagi 2 bisa. Jawabannya adalah 6. Tutup lagi. Ini masih adakah bilangan yang bisa dibagi 2? Masih. Bilangan yang bisa dibagi 2 selanjutnya adalah 6. 15 diturunkan lagi karena tidak bisa. 21 juga diturunkan. Lalu yang terakhir 3. Nah, sekarang bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa. Berarti kita naikkan lagi. Kita bagi 3. Nah, bagi 3. 15 bagi 3 itu bisa 5. 32 dibagi 3 itu 7. 3 bagi 3 1. Nah, untuk sengketan ini kamu bagi terus hingga bilangannya menjadi 1 ya. Oke. Selanjutnya kita bagi 5 sekarang karena 4 tidak bisa. Kita masuk ke 5. 5 bagi 5 1. Ini 7 tidak bisa, 1 tidak bisa. Selanjutnya bagi 7. 1 bagi 7 tidak bisa, turunkan. 7 bagi 7 1. Nah, ini ya, sampai 1 1 1. Beginilah cara menghitung dengan cara sengketan. Lalu Pak, bagaimana faktornya? Faktornya kita tarik kesimpulannya. EPB diperoleh dengan mengalihkan semua bilangan prima yang dapat membagi semua hasil. Jadi bilangan prima itu yang ini, yang 2, 2, 2, 3, 5, 7. Nah, bilangan ini yang bisa membagi semua hasil. Ya, sebentar Bapak beri tanda dulu ya. Jadi bilangan yang bisa membagi semua hasil itu adalah, sebentar Bapak beri tanda dulu biar jelas. Ini 2 dan 3 yang
ini. Sebentar. Iya. Nah, jadi bilangan yang bisa membagi semua bilangannya itu adalah, nah, yang 2 dan 3. Kan benar kan? Yang 30 bagi 2 15. Yang ini ya, yang pertama. 42 bagi 2 itu 15, 21. 24 bagi 2 itu 12. Itu bisa membagi semua. Kalau yang kedua tidak bisa. Hanya bisa membagi 12 saja. Nah, ini yang bilangan 3. Ini bisa juga. 15 bagi 3 5, 21 bagi 3 7, 3 bagi 3 1. Nah, sehingga diperoleh faktornya dengan cara sengketaan itu adalah 2 kali 3. Nah, itu EPB dengan cara sengketaan dan faktor pohon faktor. Silahkan boleh pilih yang menurut kamu paling gampang. Nah, selanjutnya kita menghitung KPK. KPK juga sama, bisa dicari dengan cara pohon faktor dan sengketaan. Nah, kita akan mencari mencari faktor dari 12, 15 dan 20 untuk dicari KPK-nya. Nah, sekarang kita 12 dulu. Sudah tahu kan cara mencari KPK? Cara memfaktorkan bilangan. Oke. 2 dan 6, betul ya, karena dibagi 2 ya. Masih bisa dibagi 2, 2 dan 3. Ya, itu terakhir 3. Selanjutnya 15. 15 tidak bisa dibagi 2, berarti langsung bagi 3. Hasilnya 5. Sudah, seperti itu. 20 bagi 2, hasilnya adalah 10. 10 dibagi lagi 2 masih bisa. Nah, itu adalah hasilnya. Nah, sekarang kita faktorkan. Nah, 12 ini adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kenapa? Karena bilangan faktornya ada yang 2 atau ada 2. 2 pangkat 2 kali 3. Yang 15 langsung 3 kali 5. Yang 20 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, kita tarik kesimpulan. KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Nah, jika terdapat faktor prima yang sama, pilihlah pangkatnya yang terbesar. Sekarang kita lihat di sini semuanya tidak ada yang bilangannya sama ya. Maksud bilangan sama gini. Ini kan ada 2 pangkat 2. Nah, kalau di bawahnya misalkan ada 2 saja atau 2 pangkat 5, pilihlah pangkat terbesar. Kalau di sini tidak ada. Tapi kalau misalkan ada 2 pangkat 2, yang di bawahnya itu 2 saja, berarti pilihlah 2 pangkat 2. Lalu ditulis semua. 2 pangkat 2 ini ya, kali 3. Di sini ada bilangan 3, ada. Dikali 5. Hasilnya adalah 60. Oke, seperti itu. Nah, sekarang cara sengkedan. Seperti biasa, kita masukkan dulu bilangannya kepada kotak sengkedan. Kita bagi 2 karena ada bilangan yang bisa dibagi 2. 12 bagi 2 6. 15 bagi 2 tidak bisa, jadi turun 15. 20 bagi 2 itu 10. Masih bisa dibagi 2. 6 bagi 2 3. 15 bagi 2 tidak bisa, 10 bagi 2 bisa, jawabannya 5. Lalu 3. Sekarang bagi 3 karena sudah tidak ada yang bisa dibagi 2. 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 5. 5 bagi 3 tidak bisa. Sekarang terakhir dibagi 5. 1 bagi 5 tidak bisa, 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. Nah, ini ya. Nah, ini adalah sengkedan. Nah, kesimpulannya, KPK pada sengkedan diperoleh dengan mengalihkan semua faktor yang ada. Semua faktor ini tidak usah Bapak beri tanda, jadi ini semuanya dikalikan. Ini 2 sama 2 itu kan ada 2, jadi dipangkatkan. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5, jawabannya adalah 60. Baik, itu mungkin yang Bapak sampaikan, yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Ini hari UAS ya. Semoga kalian bisa UASnya lancar. Terima kasih dari Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.